Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sila. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Sila, ini ada waktu kan? Kita ada punya kesempatan dapat ngomong-ngomong. Kira-kira apa yang mau Ibu Sila ceritakan dengan saya? Oh ya Bu, saya di sekolah saya ini terdapat ada beberapa anak yang istimewa, ya, anak yang memang mempunyai sifat bawaan dari luar gitu ya. Jadi anak itu yang pertama, dia tidak bisa fokus, tidak bisa menerima pembelajaran atau arahan yang diberikan oleh guru. Dia bisa fokusnya itu 4 sampai 8 menit saja, itu untuk salah satu siswa. Nah, ada lagi ditemukan di kelas yang lain juga ada seperti tidak bisa mengelola emosi. Jadi pada saat teman-teman yang berbicara dan menyinggung perasaannya, pokoknya dia tuh langsung marah, langsung mengamuk, menunjukkan emosi yang tidak normal lah Bu, abnormal. Berlebihan, biasanya sampai melempar kursi atau memukul meja gitu. Kita kan takutnya untuk membahayakan teman-temannya. Memang latar belakang anaknya tuh Bu dulunya pernah di SDLB. Di SDLB pernah dimasukkan ke SDLB, ternyata itu tuh karena dinyatakan speech delay. Jadi dia tuh kurang bisa menerima, waktu dulunya tuh kurang bisa bicara gitu Bu. Jadi kalau dikasih perintah apa gitu tuh agak lama. Jadi pas dimasukkan ke SDLB 1 tahun dia sudah bisa menerima pembelajaran kembalilah ke sekolah umum dan masuklah ke sekolah kami. Kalau untuk pembelajaran membaca, menulis atau berhitung tuh bagus gitu Bu, malahan sepertinya lebih pintar lah dari anak yang lainnya. Tapi kalau pengelolaan emosinya dia belum bisa mengelola emosinya. Yang satunya lagi itu siswanya itu kurang bisa autis lah Bu, mungkin arah ke autis gitu. Tapi kalau untuk membaca, menulis dia bisa, tapi untuk memahami dia tidak bisa. Dan itu pun maksudnya setiap harinya itu perlu panduan khusus dari guru baru bisa dia melaksanakan tugas. Kalau misalnya tidak dipandu oleh guru, kadang-kadang pun ada tugas, ada pun tidak dikerjakan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pertemuan kita ini adalah Bu Sila itu membicarakan masalah anak yang berkebutuhan khusus lah ya, yang dihadapi di sekolah. Jadi harapan Bu Sila dengan pertemuan kita ini apa yang diharapkan? Saya harapkan saya bisa menemukan jalan keluarnya atau apa yang bisa kami itu bisa mengelola anak inilah, seperti memberikan pelayanan yang baik lah untuk anak ini di sekolah kami. Jadi walaupun mereka ada di sekolah, tetapi setidaknya mereka tuh bisa, walau tidak sepenuhnya mengikuti pembelajaran atau mengikuti pendidikan yang kami berikan, tapi setidaknya mereka untuk karakter dirinya itu bisa lah Bu, untuk berkembang dengan baik sesuai dengan harapan. Nanti baru guru-guru itu dapat memberikan pelayanan kepada anak sesuai kemampuannya ya, minimal katakanlah mengelola emosinya ya. Tadi Ibu Sila udah menceritakan ya, ada identifikasi anak begini-begini ya, panjang lebar lah Bu Sila. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan sekolah terhadap anak yang demikian itu? Awalnya sih Bu, kami cuma mengidentifikasi anak itu kan Bu, diidentifikasi seberapa bisa dia menerima pembelajaran dari kami. Tapi setelah kami lakukan pembelajaran selama ini, sepertinya memang kami butuh bantuan gitu. Jadi waktu udah sharing sama orang tuanya, udah berkolaborasi sama orang tuanya, kita berdiskusi gitu kan Bu, berdiskusi tentang anak itu. Kami sih menganjurkan kepada orang tua yang rata-rata anaknya yang bisa mengikuti perkembangan yang kami berikan, itu tuh kami mintanya orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah khusus atau setidaknya diberikan terapi. Tetapi karena orang tuanya mengalaskan dengan tidak ada, pertama tidak ada kemampuan ekonominya kurang, yang kedua waktu untuk mengantar anaknya karena tempatnya agak jauh, jadi mereka berkeberatan. Ya kami sebagai
sekolah negeri yang kita tidak bisa menolak dengan keadaan mereka seperti itu. Jadi kami masih teruskan dalam menerima mereka, tetapi kami masih masih kewalahan gitu loh Bu, bagaimana mengatasinya. Jadi secara garis besarnya Ibu Sina sebetulnya dapat buat yaitu tadi dengan mengidentifikasi sesuai sejauh mana anak itu ya berkebutuhan khususnya itu. Kemudian sudah melaksanakan kolaborasi ya. Kemudian mudah menganjurkan juga kepada orang tua siswa untuk anjurkan kepada orang tua misalnya tadi untuk melakukan terapi, untuk melakukan mungkin ditangani oleh tenaga ahli yang memang ada diberikan pendidikan khusus, tidak Bu? Kemudian yang keempatnya tadi memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan guru, ya tak Bu? Ya. Baik Bu, sebetulnya rencana-rencana itu sudah baik sekali Ibu melakukan. Apakah dalam waktu dekat ini Ibu ada mempunyai rencana lain misalnya terkait anak-anak ini yang berkebutuhan khusus? Iya, saya rencananya mau pergi ke tempat sekolah-sekolah khusus misalnya SDLB gitu ya. Ingin menanyakan bagaimana mungkin di sekolah sana itu mungkin ada guru yang memang sudah berkemampuan atau sudah memiliki pelatihan-pelatihan untuk menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana solusinya nanti dalam menangani anak-anak yang seperti itu.